Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan kembali. Kita masih di Ulangan pasal 17. Dan saya berdoa ini akan memberkati kita. Tema kita hari ini kita belajar tentang kefasikan. Kita belajar tentang orang fasik. Dan bagaimana orang fasik itu hidup, saudara. Mari kita akan lihat bersama-sama, nanti kita akan membaca ayat 7, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Tapi saya ingin kita hanya membaca ayat 2 dan ayat yang ke-7 saja. Ayat 2 dan ayat 7 saja. Ya, nanti setelah dia akan bantu kita baca ayat 2 sampai 7, tapi seharusnya kita akan merenungkan semua bagian dari ayat 2 sampai 7. Sebelum kita membaca ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah-Mu, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan adik. Ulangan 17 ayat 2 dan 7. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Ayat yang ke-7, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, saudara, dikatakan bahwa ada orang laki-laki dan perempuan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, seringkali kita menggambarkan seperti apakah orang yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita tarik benang merah atau kita tarik garis ke perjanjian baru, maka orang-orang seperti ini dikelompokkan dalam berbagai macam kelompok. Ya, ada orang yang disebut sebagai kelompok orang berdosa. Ada kelompok yang disebut sebagai kelompok orang fasik. Ada kelompok sebagai kelompok orang yang disebut sebagai pencemooh dan sebagainya. Saudara, orang fasik itu seperti apa, saudara? Kalau saudara melihat kamus, maka sebetulnya orang fasik adalah orang yang meninggalkan ketaatan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Dia meninggalkan ketaatannya, dia meninggalkan cintanya, dia meninggalkan kesetiaannya, dan tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi secara sederhana adalah orang jahat melakukan kejahatan adalah orang yang tidak lagi hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sederhana. Tapi ini ada di antara bangsa Israel. Oleh karena itu, kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada gender di sini, semua sama, laki-laki dan perempuan. Kalau mereka jahat di mata Tuhan, maka mereka tidak akan menikmati perjanjian Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan Alkitab? Saudara, Alkitab mendefinisikan orang fasik itu adalah orang yang berdosa namun tidak mau mengakui keberdosaannya. Orang yang jahat, orang yang salah, orang yang hidup di dalam dosa, melakukan dosa, tapi tidak mau mengakui dosanya. Dengan kata lain sebetulnya orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Jadi orang jahat, baik laki-laki maupun perempuan,
yang melangkahi perjanjian Tuhan sebetulnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka mengetahui keberadaan Allah, tetapi tidak menghormati Allah sebagai pribadi yang harus dihormati. Mereka tahu tentang Allah yang seharusnya ditempatkan yang terutama, tapi mereka mengabaikan Tuhan dengan tidak mematuhi atau dengan tidak menghidupi firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jadi orang jahat adalah gambaran dari orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu dia hidup dalam dosa, tapi dia tidak mau mengakui dosanya. Yang kedua, orang fasik adalah orang yang disebut sebagai orang yang tidak beriman. Dia tidak mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada takut akan Tuhan dalam dirinya. Dan yang ketiga, orang fasik adalah orang yang mengetahui keberadaan Allah. Allah itu ada, tetapi mereka tidak mau mematuhi atau mentaati kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat Mazmur 36, saudara. Kitab Mazmur pasal 36. Ayat yang ke-12 atau 13? Ayatmu berapa, Dik? 12. Ya coba ayat 12. Mazmur 36 ayat 12. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Lihat, saudara. Orang fasik atau orang-orang yang masuk kategori baik laki-laki maupun perempuan yang dikategorikan jahat karena melangkahi perjanjian Tuhan, maka orang itu akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nggak bisa seperti Mbah Surip, saudara. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Nggak bisa, saudara. Mereka yang melakukan kejahatan itu jatuh pada akhirnya. Dan kalau jatuh, mereka laksana dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Ini yang ngomong bukan saya, saudara. Bukan juga Mbah Surip. Tapi yang ngomong adalah firman Tuhan. Saudara, dengan kata lain, saudara, orang fasik adalah orang yang berkompromi dengan dosa dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Dia mempraktekkan kejahatan di dalam dirinya. Dia mempraktekkan kejahatan dalam dirinya. Mari saudara kita melihat Mazmur pasal 10. Kita akan melihat ciri-ciri dari orang yang disebut orang jahat atau orang fasik ini. Lihat ayat yang kedua, minta tolong bacakan ini. Mazmur 10 ayat yang kedua. Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Saudara, orang fasik itu tidak peduli dengan orang lain, saudara. Dia tidak peduli, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kemurahan hati. Orang yang tertindas dia semakin injak. Dia tidak peduli. Yang dipedulikan hanya dirinya sendiri. Yang dipedulikan adalah kepentingan dirinya sendiri. Yang dipedulikan adalah bagaimana dia menikmati sekalipun orang lain tidak menikmati. Dia pokoknya tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Dia memburu, saudara, dikatakan orang yang tertindas. Dia tidak peduli, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, ada begitu banyak orang yang masuk kategori ini. Orang yang tertindas semakin ditindas. Oleh karena itulah firman Tuhan jelas mengatakan
mereka yang tertindas berteriak kepada Allah, maka Allah memperhatikan mereka yang tertindas dan memperhatikan keluh kesah mereka yang disampaikan kepada Allah. Saudara. Jangan jadi orang yang fasik. Orang fasik tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Bahkan dengan berbagai macam cara, kalau bisa orang yang dia tindas akan semakin tertindas. Yang kedua, kita bisa melihat ayat yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Mazmur 10 ayat yang ketiga. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ya, orang fasik itu sombong, saudara. Ciri orang fasik adalah sombong. Dia hanya memuji-muji dirinya. Yang penting adalah dirinya mendapat pujian. Kalau tidak ada orang memuji dirinya, dia puji dirinya sendiri. Supaya terlihat dia menjadi orang yang terbaik. Orang fasik memuji-muji dirinya, memuji-muji keinginan hatinya, mengutuki dan menista Tuhan. Dianggap Tuhan itu lebih kecil dari dirinya. Dianggap Tuhan itu bukan sosok pribadi yang harus dihormati. Dirinya lah yang seharusnya ditempatkan yang lebih tinggi daripada Tuhan. Dan bahkan orang fasik itu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Allah itu tidak ada. Tidak ada yang namanya dosa. Tidak ada hukuman dosa. Bagi dia adalah Tuhan tidak ada. Dia berani mengutuki Tuhan, menista Tuhan. Sombong, saudara, loba. Jangan sombong, saudara. Kesombongan adalah salah satu ciri dari kefasikan. Dan orang yang hanya ingin dipuji-puji dirinya adalah orang yang gambaran dari orang fasik. Perhatikan ciri yang lain, ayat yang keempat. Coba Ayat yang keempat, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Dia mengingkari, saudara, sebuah realitas dalam kehidupan ini. Orang fasik mengingkari sebuah realitas dengan sebetulnya dia sadar bahwa Tuhan ada, tetapi dia ingin dan menganggap Tuhan tidak ada. Dia mengingkari realitas keberadaan Tuhan. Dia mengingkari realitas bahwa hukum atau upah dosa adalah maut. Dia mengingkari realitas dosa membuat dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia mengingkari realitas bahwa suatu hari Tuhan akan menuntut setiap perbuatannya. Karena Allah adalah hakim yang akan mengadili. Demi melegalkan apa yang dia lakukan. Demi supaya melancarkan itikat dan keinginannya sebagaimana ayat yang ketiga. Maka dia berkata, Tuhan tidak ada. Supaya apa yang diperbuatnya yang masuk kategori jahat itu menjadi legal. Menjadi bisa diterima. Tidak masalah, tidak menjadi tertuduh. Saudara, laki-laki dan perempuan yang jahat, dia masuk dalam kelompok orang fasik. Masuk kelompok orang fasik. Oleh karena itu, kita harus menyadari, jangan hidup menurut cara orang fasik hidup. Jangan menurut kehidupan bagaimana cara orang fasik menghidupi kehidupannya. Dengan sangat jelas, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Coba lihat Mazmur pasal 1, saudara. Ayat 1. Jelas dikatakan. Coba Mazmur 1 ayat 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba 2 ayat bagian ini, terakhir, kalimat terakhir. Yang tidak berdiri, yang tidak duduk. Ini kelompok apa, saudara? Ini kelompoknya orang fasik sebetulnya. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mana mereka? Yaitu orang berdosa, pencemooh. Yang mengatakan Tuhan tidak ada. Hati-hati, saudara. Karena once kita menghidupi kehidupan ini, maka kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Kita tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menghidupi sebuah kehidupan, yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Orang fasik tidak akan suka terhadap Taurat. Orang fasik tidak akan suka terhadap perenungan terhadap firman Tuhan. Orang fasik tidak akan suka berdiri di jalan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Orang fasik gak suka, saudara. Orang fasik sukanya adalah jalan orang berdosa, jalan para pencemooh, dan meniadakan, mengingkari keberadaan Tuhan. Oleh karena itulah ayat yang ke-7 mengatakan, harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Harus hapuskan yang fasik itu yang ada di tengah-tengahmu. Jangan ada kefasikan di antara umat Tuhan. Saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang mencintai hukum Tuhan. Orang-orang yang menyukai Taurat Tuhan. Orang-orang yang suka berdiri di jalan orang benar dan yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Amin. Saya berdoa semua kita menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saya dengar, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau bersihkan hati kami, pikiran kami, supaya tidak ada niat jahat dalam pikiran kami, dalam hati kami. Sehingga kami mencuri kemuliaan Tuhan. Hapuskan semua yang fasik dalam pikiran kami dan hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk menghargai keberadaan Tuhan, menghormati Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja. Selamat menghidupi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Amin. You are blessed.